Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumi hadza ila yaumin naqdah. Amma ba'd, masyaykhina, para pengurus Nahdlatul Ulama dari PPNU sampai ranting, jajaran pengurus lembaga dan badan otonomi Nahdlatul Ulama yang kami banggakan, yang kami cintai, yang kami hormati. Saya pribadi bangga masih bisa melihat NU tegak dan tegar di umur yang ke-95 tahun. Di mana NU telah mampu mengikuti irama zamannya. NU telah mampu mengambil peran strategis dan melahirkan para kader sesuai dengan eranya. Contoh penghargaan Gatra Award di tahun 2020 dalam kategori pejabat publik, yaitu sosok inspiratif penanganan pengendalian dan antisipasi dampak pandemi COVID-19 di Jawa Timur, diberikan kepada gubernurnya, yang mana gubernurnya adalah putra terbaik NU, yaitu Khofifah. Begitu juga di pemberian yang sama, di tahun yang sama, diberikan kepada Wakil Sekretaris Lembaga Ta'lif wa Nasr atau LTNNU, di mana beliau adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Gus Ainun Najib, juga berhasil meraih penghargaan, yaitu Praktisi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Ini memberikan bukti yang jelas bahwa putra-putra NU tetap eksis dan mampu menjadi pemimpin di eranya. NU telah berhasil membentengi diri dari berbagai gempuran yang datang bertubi-tubi. Contoh, saat NU bersikap keras menentang diproklamirkannya negara Islam Indonesia oleh Sekar Marijan Kartosuwiryo di tahun 1945. Karena NU sudah berkomitmen ajas Pancasila adalah hasil ijtihad terbaik bagi Indonesia. Lantaran penduduk Indonesia tidak hanya Muslim, tapi non-Muslim. Di luar sana ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Pandangan inilah karena NU mempertahankan Pancasila dituding sebagai pengkhianat Islam oleh NII. Lantaran NU membantu Republik Indonesia yang sudah dikafirkan. Kemudian narasi ini disebarluaskan ke umat Islam di basis-basis gerilyanya NI itu. Sehingga seluruh gerilya NI itu atau para kader-kader NI itu berani menghalalkan darah-darah orang-orang NU. Sehingga episode ini menjadi episode berdarah, diwarnai dengan berbagai teror. Ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama saat itu Kiai Haji Idham Khalid 2 kali nyaris kena tembak oleh gerombolan DITII. Kemudian NU berhadapan dengan Masyumi yang kemudian awalnya menyatu. Didaploknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi ketua atau pimpinan tertinggi pasca kemerdekaan. Kemudian Masyumi diperbarui dan menjadi partai politik. Di fraksi di tubuh Masyumi meruncing sebuah analisir berupaya melokalisir NU agar tidak mencampuri urusan politik dan terungkap dalam Kongres Masyumi di Yogyakarta 1949. Silakan dibaca buku sejarah NU 1952 sampai 1967 yang berjudul Ijtihad Politik Ulama.
Yang ketiga, NU dengan PKI itu pun berjuang keras. Sehingga saat itu pun kemudian PKI dilarang di Indonesia. Bukan saja gempuran fisik sebagaimana yang terjadi seperti di PCNU Jawa Tengah kemarin-kemarin, tapi dan paling utama telah berhasil membentengi dari berbagai gempuran melalui media massa dan sosial atau medsos yang terus-menerus dengan kalimat bid'ah dan takfiri setiap membuka berbagai konten-konten di YouTube, di Instagram, di Twitter. Dengan begitu masif mereka terus-menerus membuli NU. Tapi NU masih tegak dan tegar. Terlalu kuat NU untuk digempur. NU telah mampu memberikan counter terhadap serangan-serangan yang berusaha memecah belahkan dan menghancurkannya. Dari semua tantangan yang ada, NU bukan hanya saja mampu bertahan di zamannya sekarang saat ini, tapi NU telah mampu melangkah dengan jangkauan yang jauh dan mengukuhkan dirinya. Tidak sedikit anak-anak muda NU yang lahir dengan gaya zamannya, mulai dari pendakwah, pemusik, seniman, ekonom, intelektual, politikus, pemedia, sampai menjangkau semua lini profesi dan kegiatan. NU merasuk ke semua kehidupan. Bukan hanya menguatkan diri dengan cara membentengi diri dan melahirkan para generasi sesuai zamannya, tapi NU telah berhasil melebihi dari itu, yaitu berhasil merawat kehidupan, keutuhan, kehidupan berbangsa dan bernegara yang bernama Indonesia. NU telah menjaganya dengan sempurna. Sehingga sampai saat ini Indonesia masih utuh dan bersatu, walaupun diterpa berbagai tantangan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Bukan hanya tantangan dari intern Indonesia, tapi juga ekstern Indonesia. NU selalu tampil di garda depan untuk membelanya. NU bukan saja mengambil peran di Indonesia, tapi juga telah mengambil peran di dunia internasional. NU semakin berkembang dan berkibar di santero berbagai belahan dunia. NU hadir dibawa oleh para kader-kader terbaik muda Indonesia. NU telah berhasil merasuk di semua lini penjuru, baik di dunia nasional maupun internasional. NU telah mengambil peran di sana. Apa yang menjadi kunci keberhasilan NU? Tidak lain, NU memiliki konsep juang selalu mengambil sikap moderat, jalan tengah, toleran, dan memperjuangkan keadilan, tasamuh, tawasud, tawazun, dan ta'adil. Dengan metode ini, NU bisa hidup berdinamika dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Oleh sebab itu, karena aku bangga dengan NU-ku, saya pribadi mengucapkan selamat. Harlah NU-ku yang ke-95. Semoga NU-ku terus mampu memberikan kontribusi besar dalam menata kehidupan. Semoga para pengurusnya selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Teruslah maju NU-ku. Semoga di masa depan lebih mapan, di masa mendatang lebih cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.